2:1-12 Yohanes 2:1 Pada hari ketiga, ada pernikahan di Kana di Galilea. Ibu Yesus ada di sana. Yohanes 2:2 Yesus juga diundang bersama murid-muridnya ke pernikahan itu. Yohanes 2:3 Ketika anggur habis, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Yohanes 2:4 Yesus berkata kepadanya, "Ibu, apa hubungannya ini dengan kamu dan aku? Waktuku belum tiba." Yohanes 2:5 Ibunya berkata kepada para pelayan, "Lakukan apa yang Dia perintahkan kepadamu." Yohanes 2:6 Di situ ada 6 tempayan batu yang ditempatkan menurut cara penyucian orang Yahudi, masing-masing berukuran 2 atau 3 meter. 2 hingga 3 meter adalah sekitar 20 hingga 30 galon es, 16 hingga 25 galon imperial atau 75 hingga 115 liter. Yohanes 2:7 Yesus berkata kepada mereka, "Isi tempayan-tempayan air dengan air." Mereka mengisinya sampai penuh. Yohanes 2:8 Ia berkata kepada mereka, "Sekarang gambarlah beberapa dan bawalah itu kepada pemimpin rombongan." Jadi mereka mengambilnya. Yohanes 2:9 Ketika kepala pesta mencicipi air yang sekarang berubah menjadi anggur, dan tidak tahu dari mana asalnya, tetapi para pelayan yang mengambil air tahu, kepala pesta memanggil mempelai laki-laki, Yohanes pukul 2:10 dan berkata kepadanya, "Semua orang menyajikan anggur yang baik terlebih dahulu, dan ketika para tamu telah minum dengan baik, lalu yang terburuk. Anda telah menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Yohanes pukul 2:11 Inilah awal dari tanda-tanda yang dibuat Yesus di Kana di Galilea dan mengungkapkan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yohanes pukul 2:12 Setelah itu ia pergi ke Kapernaum, ia dan ibunya, saudara laki-lakinya, dan murid-muridnya, dan tinggal di sana beberapa hari. Mengubah air menjadi anggur. Pertanyaan diskusi, siapa yang akhirnya membawa sebagian besar anggur ke pesta pernikahan? Yohanes 2:4 Mengapa Yesus tampak enggan untuk membantu? Yohanes 2:5 Apa yang harus dilakukan hamba untuk menyediakan anggur? Ketika kita kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban kita, apa yang juga harus kita lakukan? Yohanes 2:6-7 Apakah kelihatannya Yesus menyediakan cukup dan tidak lebih, atau apakah ia menyediakan pemborosan anggur yang berlebihan? Bagaimana asas ini juga dapat diterapkan pada pemberian dan pelayanan kita? Yohanes 2:9 Siapakah yang mengetahui mujizat Yesus? Yohanes pukul 2:10 Apakah Yesus menyediakan anggur yang difermentasi atau yang tidak difermentasi? Dengan kata lain, apakah anggur yang baik adalah anggur lama atau anggur baru? Komentar, mengubah air menjadi anggur. Yohanes 2:3 Mereka tidak punya anggur. Penggunaan anggur pada pesta tidak bertentangan dengan Alkitab. Di gunung ini Tuhan semesta alam akan menyiapkan pesta makanan berlimpah untuk semua orang, pesta anggur tua, daging terbaik dan anggur terbaik. Yesaya 25:6 Kehabisan anggur akan memalukan dan mempermalukan pernikahan pesta dan pengantin pria khususnya, seperti yang ditunjukkan ayat 9 bahwa pengantin wanita bertanggung jawab untuk mengurus anggur. Yohanes 2:4 Mengapa Anda melibatkan saya? Secara lebih harfiah, kata demi kata dari bahasa Yunani, KJV memiliki woman, what have it to do with you? Atau bagaimana kita bisa mengatakan hari ini, wanita, apa yang akan saya lakukan dengan Anda? Arti saya membaca ayat-ayat ini adalah, kamu bukan bos saya. Umat Katolik menafsirkan ini secara terbalik bahwa Maria adalah kepala Yesus dan, dalam hal ini, memulai pelayanannya. Sedangkan Yesus hanya mengalah pada permintaan yang terus-menerus seperti sifat Allah. Mengapa Yesus tidak mengambil inisiatif? Kita diingatkan tentang kejadian dengan wanita Kanaan dalam Matius 15, di mana Yesus pada awalnya tampak enggan menanggapi permintaannya.
Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah bahwa dia sedang menguji imannya. Pada saat itu masalahnya adalah fokus pelayanannya secara eksklusif untuk orang Yahudi yang bukan dia. Tapi di sini pertanyaannya adalah waktu. Dalam kedua kasus tersebut, dia tampaknya mengecilkan hati tindakan lebih lanjut dengan memberikan alasan. Insiden dengan Maria ini adalah contoh lain dari kegigihan yang terbayar seperti yang juga diajarkan oleh perumpamaan Yesus tentang janda yang gigih. Yesus mengubah, merengek, menjadi, memenangkan, yang menghasilkan memenangkan orang bagi Kristus. Ketika Tuhan ingin kita melakukan sesuatu, kita sering membuat alasan. Namun ironisnya, ketika kita ingin Tuhan melakukan sesuatu, Tuhan bisa membuat alasan. Mungkin dalam kedua kasus tersebut, kegigihan menang. Adapun istilah wanita, itu adalah istilah umum, seperti dalam bahasa Inggris. KJV menerjemahkan kata Yunani ini sebagai perempuan 129 kali dalam PB dan 92 kali sebagai istri. Yesus menyebut beberapa orang sebagai wanita, termasuk ibu orang Kanaan yang putrinya disembuhkannya dan wanita di sumur. Jadi kesan bahwa Yesus menempatkan dia di tempatnya, seperti yang juga dilakukannya dalam Matius 12:47-49 lalu seseorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara laki-lakimu ada di luar mencoba untuk berbicara denganmu." Jawab dan berkata kepada orang yang bertanya kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara laki-lakiku?" Dan dia menjangkau para murid dan berkata, "Tidak seperti Katolik, Maria tidak memiliki posisi istimewa khusus, dan Yesus ingin dia tahu itu." Karena dengan cara yang sama, salah satu wanita di kerumunan itu meninggikan suaranya dan berkata kepadanya, "Berbahagialah rahim yang melahirkanmu dan payudara yang kamu rawat." Tetapi dia berkata, sebaliknya, "Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya." Lukas 11:27-28 ayat bab 5 lakukan apa yang dia perintahkan. Inilah contoh ketekunan, berhenti berdoa dan mulai bertindak dengan asumsi bahwa Tuhan akan terlibat. Berkomitmenlah kepada Tuhan untuk suatu tindakan. Karena Maria mengambil tindakan tanpa izin Yesus. Tapi mungkin pelajarannya adalah bahwa Tuhan dapat berkomitmen pada tujuan Anda jika Anda bertindak berdasarkan asumsi bahwa Dia juga akan melakukannya. Penerapan yang sama ini dapat disimpulkan dari interaksinya dengan wanita Kanaan di Matius 15. Adapun perintah yang diberikan kepada para pelayan, sebaiknya kita semua memperhatikan perintah itu dan mungkin kehidupan air biasa kita akan berubah menjadi anggur, atau 5 roti dan 2 ikan kita dalam sebuah pesta. Ketaatan mengarah pada kesuburan. Ayat 10 anggur yang baik. Beberapa orang yang menganggap meminum alkohol adalah dosa telah mengusulkan agar Yesus mengubah anggur menjadi jus anggur. Tapi bukan itu masalahnya. Gubernur pesta menganggap itu anggur yang enak. Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Lukas 5:37-39 Dan tidak seorang pun menuangkan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Jika Anda melakukannya, anggur baru akan memecahkan kulitnya, anggur akan habis, dan kulitnya akan rusak. Dan tidak seorang pun, setelah meminum anggur lama, menginginkan yang baru, karena dia berkata, yang lama lebih baik. Anggur yang baik adalah anggur tua, fermentasi, bukan jus anggur. Ini adalah anggur terbaik dan Yesus menghasilkan sekitar 150 galon untuk pesta itu. Rahmat Tuhan tidak cukup, itu sangat melimpah. Dalam menggambarkan kasih karunia Allah kepadanya, Daud berkata, "Cawanku meluap." PSA 23:5 Jadi jika Anda membutuhkan, panggil saja Tuhan yang menyediakan dengan limpah dan Anda akan tenggelam dalam berkat-Nya.
Yohanes 2,11 Siapa yang melihat mujizat itu? Itu adalah Ibu Yesus, para pelayan dan murid-muridnya yang melihat keajaiban itu secara langsung. Karena, seperti yang Yesus katakan, ini bukan waktunya untuk disingkapkan di depan umum. Jadi dia melakukan keajaiban khusus ini. Pengantin pria pasti terkejut, tetapi dia hampir tidak mengakui kelalaiannya. Tuan partai mungkin benar-benar mengabaikan ini. Semakin dekat seseorang dengan Yesus, semakin ia mengenali tanda-tanda yang menegaskan bahwa dia adalah anak Allah. Jika Anda ingin melihatnya membuat keajaiban, Anda harus mengikutinya. Tujuan keajaiban dalam banyak hal, ini adalah keajaiban yang unik. Tujuannya tampaknya adalah untuk menghindari rasa malu dengan menipu tamunya untuk berpikir bahwa pengantin pria telah berusaha keras untuk memilih anggur. Mungkin yang tersirat adalah bahwa Tuhan terkadang akan melakukan sesuatu untuk menyembunyikan rasa malu atas kesalahan atau kesalahan perhitungan kita hanya demi citra publik kita sendiri.